Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita ganti pakai video aja ya. Untuk perkuliahan minggu ke 7 karena ya ini lagi di jauh. Oke, langsung aja masuk ke materi. Pertemuan ke-7 ini tentang manajemen proyek. Nanti kita akan belajar mengenai manajemen proyek sampai dengan RAP ya. RAP. So, yang pertama adalah apa itu project ya. Jadi project itu atau project feature the following karakteristik. Jadi project itu akan mengikuti setiap karakteristik gitu ya. Karakteristik pasti akan berbeda ketika kita project bangunan, kemudian project di bagian mungkin mesin, kemudian project di elektrikal, itu pasti semua akan berbeda atau mengikuti setiap karakteristiknya. Jadi spesifik bagaimana project itu akan berjalan, kemudian kapan project itu berakhir. Kemudian series of tasks to achieve different outcomes or objective. Jadi task-nya itu didefinisikan ya berdasarkan keluaran atau objektif yang akan didapatkan. Yang selanjutnya adalah use people or resource to achieve that objective. Ya pasti setiap project itu membutuhkan people atau resource. Resource itu ya kayak misalkan tools ya, tools apa aja yang kita butuhkan untuk bisa mencapai tujuan ya, atau objektif itu kan seperti tujuan yang akan kita harapkan gitu. Which of this is a project ya, dari mana ataupun dari list ini manakah yang sebuah project gitu ya. Misalkan yang nomor 1 adalah responding to a request from a Scottish government to design a training course by March 2011 for 250 medical staff ya, with a budget of 50,000 pounds sterling gitu misalkan. Yang kedua misalkan responding to a request from your manager to email them a departmental wide performance report. Kemudian yang ketiga misalkan ada sebuah contoh untuk mengorganisasi a yearly team building day. Dan yang keempat completion and submission of sickness absence from HR on a monthly basis. Ya sebenarnya dari keempat option ini atau 4 contoh ini ya sudah jelas ya sebenarnya manakah yang adalah sebuah project gitu ya. Yang jelas yang nomor pertama lah ya, kalau dari 4 contoh ini kan gampang ya. Jadi yang nomor 1 ini kan sudah jelas ya bahwa ada permintaan dari misalkan dari sebuah government gitu atau pemerintahan untuk mendesain sebuah training course atau training yang lain ya, dan itu detail ya kapan mulainya, kapan harus berakhir. Kemudian di sana ada kebutuhan resource-nya di sini 250 medical staff. 250 medical staff dengan budgetnya sudah jelas di sana bahwa budget yang digunakan adalah 50.000 ya. So what is project management? Ya pasti kalau kita dari kata-katanya saja dari manajemen gitu ya, bahwa manajemen itu pasti di dalamnya ada planning di sananya, kemudian ada organisasi, ada directing, dan ada controlling. Jadi pasti kalau setiap manajemen apapun manajemennya ya, kalau di project ya berarti manajemen tentang planning project itu seperti apa, bagaimana mengorganisasi project itu seperti apa, kemudian directing itu mengarahkan project itu untuk selesai objektifnya seperti apa, dan juga untuk controlling dari sebuah projectnya ya. Jadi planning, organizing, directing, dan controlling itu apa aja ya, jelas ya, activities, people, dan money gitu ya, dan uang gitu ya. Jadi activitiesnya itu juga di planning, kemudian orang-orangnya di planning ya, berapa butuh user resource-nya berapa, dan juga kebutuhan dananya atau money-nya to achieve a specific objective. So project objective ya, an example ya, misalkan contoh yang sederhana gitu ya, have a relaxing holiday and return to work refreshed and energized. Misalkan kita ada sebuah contoh objektifnya ya, bahwa kita ingin misalkan liburan gitu ya, liburan untuk merelaksasikan gitu ya, sehingga diharapkan ketika kita kembali bekerja gitu ya, dalam keadaan refresh dan juga lebih berenergi gitu, misalkan gitu ya.
So untuk mencapai itu maka teman-teman membutuhkan beberapa hal gitu ya. Ya, ini adalah step by stepnya ya. Ada beberapa hal ya, ya. Yang pertama, teman-teman di sini bekerja, kemudian menyiapkan koper, kemudian flight untuk holiday gitu ya, holiday di pantai, harapannya bisa relaxing, kemudian bertemu mungkin dengan sanak saudara dan yang lain-lainnya, dan harapannya itu bisa lebih energize gitu ya. Atau ini yang terjadi gitu ya, misalkan ya saat liburan tetap dihubungin bosnya dan segala macamnya gitu ya. Jadi antara realita dan expectation gitu ya. So the expectation is must balance. Jadi ekspektasi itu harus balance. Balance dalam artian seperti ini. Kita memiliki beberapa scope di sini ada berkaitan dengan waktu. Jadi setiap expectation di sini, expectation itu ada di tengah-tengah ya. Expectation itu bisa reflect terhadap time, kemudian expectation terhadap quality, ada scope, dan juga ada money atau resource. Sama di project itu juga akan seperti ini ya. Jadi ada ekspektasi yang ketika kita project electrical gitu ya, time katakanlah kita cuma dikasih 3 bulan gitu ya, pasti kita berekspekt bahwa sebelum 3 bulan itu project harus selesai seperti itu. Nah dari segi quality ya, dari segi quality katakanlah time-nya adalah 3 bulan gitu ya, katakanlah di sini kita mengharapkan sebuah project itu selesai dalam waktu 3 month gitu ya, 3 month. Nah kita berharapnya di sini kualitinya akan bagus gitu ya saat pekerjaannya selesai dalam 3 bulan. Kemudian sesuai scope ya, sesuai scope ini berkaitan dengan user dan juga resources. Jadi harapannya setiap orang, setelah kita di electrical, kita ingin harapannya pekerjaannya itu tentang electrical aja gitu ya. Kemudian ada expectation ya. Expectation itu tentang uang atau resources atau money lah. Jadi kalau kita RAP-nya katakanlah 100 juta gitu ya, 100 million, ya harapannya itu enggak tidak melebihi target gitu ya, atau balance. Jadi supaya masih ada spending gitu ya. Kemudian kita akan belajar mengenai what is the project life cycle ya. Life cycle itu seperti apa gitu ya. Logical sequence of activities to accomplish the project goals of objective. Jadi secara sequence logikalnya dari sebuah aktivitas untuk mencapai, accomplish untuk menyelesaikan project goals or objectivities. Life cycle yang pertama initiate ya, jelas-jelas kita perlu menginitiate sebuah project. Maka yang kedua kita melakukan planning. Ketika misalnya sudah ada pembicaraan gitu ya, sudah kita menginisialisasi sebuah project, pasti kita butuh melakukan plan. Sama teman-teman kan juga ada tugas ya, tugas besarnya itu kan membuat sebuah pabrik teman-teman sendiri ya. Itu salah satu bentuk dari initiate kemudian planning gitu ya. Setelah planning apa yang akan kita lakukan? Deliver. Nah, setelah kita planning kita akan deliver project kita gitu ya. Jadi misalkan dari proposal teman-teman mungkin nanti akan diajukan gitu ya, nah itu tahap deliver. Next, yang selanjutnya di review. Jadi setelah kita membuat sebuah proposal, RAP dan segala macamnya, pasti itu akan direview apakah sesuai dengan customer expectation or not. Yang selanjutnya project close ya. Kalau sudah di deliver, review, close. So what do you do at each stage? Jadi apa yang harus kamu lakukan ya di setiap stage-nya ya. Jadi dari awal initiate sampai dengan close project. Untuk tahap initiate, maka yang pertama define scope. Ya, scope-nya harus didetailkan ya. Siapa mengerjakan apa gitu ya. Siapa mengerjakan apa supaya nanti tidak terjadi double pekerjaan gitu ya. Double scope. Jadi katakanlah yang electrical juga menggarap mekanik dan segala macamnya gitu misalkan. So next, develop outline business case. Jadi outline-nya atau rinciannya ya, secara business itu seperti apa. Di tahap planning kita perlu mengidentify milestone. Milestone itu gampangnya timeline lah ya. Milestone itu timeline. Kemudian outputnya apa saja yang perlu kita capai di tahap planning.
Selanjutnya ada identify required funding and resources. Kita perlu mengidentify ya kebutuhan lah, funding itu kebutuhan keuangan dan juga resource yang kita miliki. Katakan kita ingin membuild up sebuah project, so fundingnya itu seperti apa? Kan ada beberapa project itu yang katakanlah pembayarannya based on termin ya, apakah termin 1, 2, 3 gitu ya. Nah itu kita perlu detailkan ya. Ada yang berdasarkan termin 1, kemudian 2 ya, 2 sampai ke N lah, termin 2 ke N. Nah ini kita perlu detailkan di sini. Detailkan, jangan sampai kita project justru minus gitu ya. Itu yang kita harapkan. Dan saja identify and analysis risks ya. Jadi kita perlu belajar mengenai risk management ya. Selanjutnya ada identify and analyze. Sorry ini typo ya. Analyze stakeholders ya. Jadi kita perlu memetakan stakeholder terkait. Kalau projectnya di kampus gitu ya, stakeholder yang terkait itu apa saja ya. Dari mungkin perencanaan gitu ya, kemudian ada surplus dan yang lain sebagainya lah ya, stakeholder terkait. Yang selanjutnya ada undertake END impact assessment ya. Jadi apa saja sih assessment yang perlu dilakukan terhadap project kita. Kalau di electrical biasanya ada audit elektrikalnya ya, kemudian ada assessment safety-nya mungkin segala macam. Selanjutnya ada develop project initiation document ya. Dokumen itu penting ya. Ada beberapa project initiation document, misalkan RAB, rencana anggaran biaya, kemudian ada yang lainnya lah. Untuk deliver itu kita perlu communicate with stakeholder ya. Kita perlu komunikasi rutin supaya bisa mencapai yang namanya customer expectation itu tercapai gitu. Identify project governance requirement ya, requirement-nya supaya kita mencapai requirement dari customer-nya. Kemudian identify and undertake commissioning exercise. Jadi ada tahap ketika sudah di deliver project kita itu ada normally ada commissioning. Jadi commissioning kenapa di sini ditulis exercises? Ya, karena commissioning itu umumnya adalah mengetes ya. Ketika kita mendesain sebuah electric design, maka perlu dites, perlu di commissioning. Yang dites apa saja ya, katakanlah apakah functionality-nya sudah sesuai, kemudian apakah sudah sesuai apa yang sudah diplaningkan. Misalkan kita mendesain tata letak gitu ya, ada berapa ampere kebutuhannya, nah apakah sesuai, apakah listriknya nge-trip atau enggak kayak gitu. Kemudian monitor and report on project progress. Jadi di setiap commissioning itu pasti ada monitoring and report on project progress. Contoh misalkan dulu saya membuild up sebuah mesin yang itu tahap commissioningnya cukup lama, bisa 1 bulan 2 bulan gitu. Itu dimonitor. Katakanlah expectation dari customer-nya adalah hanya 1% project defect ya, berarti dalam 1 bulan itu monitoring ya, apakah rata-rata average product defect-nya itu 1% seperti itu. Kemudian ada manage risks ya, atau resikonya di manage supaya tidak melebihi target. Kemudian record lesson learned. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang salah, itu selalu dicatat atau selalu direcord ya, supaya dapat pembelajaran ke depannya. Jadi setiap problem yaitu adalah kadang-kadang menjadi sebuah hikmah gitu ya, sehingga kedepannya kita tidak mengalami problem yang sama. Tahap review itu ada hot post project review meeting ya, kemudian project close. Jadi kalau projectnya gagal biasanya di tahap review ini akan di close project gitu ya. Di close project kalau masih ada termin 1, termin 2, berarti termin 3 tidak akan dibayar gitu. Sederhananya kalau based on many business di sana, impact-nya itu akan ke sana. Ini beberapa tools ya yang mungkin dapat membantu teman-teman gitu ya ketika akan menjalankan sebuah project gitu. Yang pertama, how to guide. Jadi belajarlah dari pengalaman gitu ya, carilah guidance ya, guidance atau guide itu kan mengarahkan gitu ya, guidance ya, atau referensi lah, referensi. Yang selanjutnya ada starting a project checklist ya, cari harus checklist dulu ya ketika menjalankan project itu apa dulu yang harus kita lakukan. Di planningnya itu harus detail gitu ya.
jangan sampai terlewat, sehingga setiap langkah gitu, setiap step itu harus dilakukan checklist. Yang saja perlu dipersiapkan project initiation document. Yang saja ada project plan atau Gantt chart template, kemudian ada resources analysis toolkit ya. Ada banyak lah, kalau resources analysis toolkit ini ada banyak software yang sekarang. Mungkin kalau yang untuk analisis secara statistikal bisa pakai R, bisa pakai SPSS gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan R atau SPSS seperti saya sudah menjelaskan ya di kelas SPSS gitu ya, SPSS. Kemudian ada register template, ada progress reporting, RAG template, ada financial forecasting template, ada listener log template, dan juga ada post project review meeting template. Nah, itu perlu dipersiapkan. Baik, selanjutnya ada kita beralih ke organizational atau drivers ya. Jadi ada project driven or non project driven. Yang kita akan bahas di sini adalah ini dari Washington State Department of Transportation ya. Jadi kita ambil teorinya dari sini aja. Yang akan kita bahas ini tentang project driven di scope-nya engineering. Di scope-nya engineering. Jadi kalau di dalam sebuah perusahaan itu ada banyak bidang ya. Jadi ada marketing, ada customer service, mungkin ada manufaktur. Jadi manufaktur, production, engineering itu beda scope ya, beda scope of works atau beda scope pekerjaan. Nah, di sini yang akan kita coba ambil teorinya itu dari project driven, kemudian ada di sisi engineering. Jadi kalau di Washington State Department of Transportation itu dia ada based on project delivery dan juga di accountability-nya ya. Kita akan bahas mengenai project delivery terhadap accountability. Kalau project delivery ya get the job done ya, pekerjaan selesai gitu ya. Kalau accountability, meet or exceed customer or stakeholder expectation. Jadi dua hal ini ya saling berkaitan gitu ya. Kalau project delivery ya pekerjaannya udah selesai gitu ya, udah selesai. Tapi apakah project kita accountable? Apakah setiap pekerjaan kita accountable? Accountable itu terukur ya, terukur. Accountable itu kan, account itu kan bisa dihitung gitu ya. Tapi kalau accountability berarti terukur, bukan dihitung, bisa memiliki cara untuk dihitung gitu ya, bahasa Inggrisnya kayak gitu ya. Kalau accountability itu berarti terukur ya, apakah bisa diukur scope kita. Terukur dalam artian meet or exceed ya, jadi memenuhi atau enggak gitu ya secara customer or stakeholder expectation. Jadi memenuhi enggak sih ekspektasi yang diharapkan itu terpenuhi atau enggak. Next ya, ini secara gambaran besarnya gitu ya, dalam sebuah project itu pasti ada yang namanya overlapping disciplines ya, untuk mencapai sebuah project delivery-nya kita supaya sukses gitu. Ada beberapa irisan di sini, ada project management body of knowledge, kemudian ada interpersonal skills, ada general management and skills ya, atau general management knowledge and skills, ada understanding the project environment, ada application area knowledge, standard and regulation. Jadi semuanya saling beririsan ya. Kalau katakanlah kita ambil satu scope ya di sini ya. Misalkan kita ambil satu scope di sini untuk application area knowledge, standard and regulation. Jadi misalkan kita ingin mengetahui gitu ya, pengetahuan tentang sebuah area application gitu ya. Kemudian standar dan regulasinya itu apa saja sih yang beririsan gitu. Kalau kita bisa lihat di sini garisnya, maka dia akan beririsan dengan ini. Jadi kalau kita ingin tahu standar dan regulasinya, maka kita harus tahu ya environment atau keadaan sebuah project itu seperti apa. Kita harus tahu dulu supaya kita bisa mengarahkan ke standar dan regulation. Katakanlah environment kita untuk mendesain sebuah elektrik adalah pabrik
untuk food and beverage gitu ya. Food and beverage. So the standard and regulation is must fulfill the environment ya. Kalau food and beverage, so kita harus memenuhi standar keamanan makanan kayak gitu misalkan. Jadi secara kabel dan juga material yang dipakai itu harus food grade gitu misalkan ya. Contohnya kayak gitu. Kemudian apalagi sih yang beririsan dari sini? Kita bisa lihat ambil garis dari sini ya. Ini makanya general management knowledge and skills-nya juga harus ada. Kalau GM-nya tidak tahu secara regulation ya, tidak tahu secara regulation dan juga skillnya kurang mumpuni, bagaimana kita bisa menyusun sebuah area yang terstandarisasi ya. Standarisasi itu artinya kita harus tahu secara knowledge dan skill kita tuh harus sudah terstandarisasi. Kalau kita ingin mencapai katakanlah standar safety, maka secara manajemen mereka harus melakukan training safety kepada karyawannya gitu ya. Itu contoh sederhana. Kemudian ada lagi irisan, ternyata beririsan semua gitu ya. Di sini juga beriris. Interpersonal skills-nya juga harus ada ya. Makanya di sini general management akan melakukan interpersonal skills untuk mencapai standard and regulation yang diharapkan. Kalau katakanlah kita ingin terstandarisasi ISO untuk electrical, maka general management knowledge and skills harus mentrainingkan karyawannya supaya memiliki interpersonal skill mengenai ISO yang akan dicapai. Kurang lebih kayak gitulah ya. Ini diambil dari PM Book 3rd edition. Ini untuk scope engineering juga sama ya, sama. Untuk toolsnya di project management itu ya sebenarnya ada banyak ya. Kalau teman-teman mau cari ya executive order 1032.00, kemudian ada di project management online guide, PDES, PSH, etc. Nanti bisa dicari lagi toolsnya itu apa gitu ya. Nah ini ya, direct SDOT employees to deliver capital transportation. Ya, ini misalkan untuk transportation lah. Terus kita pasti nanti akan berbeda-beda lah ya. Tapi kurang lebih ya mirip-mirip gitu ya. Kalau di executive order 1032.00 itu ada apa aja? Di sini ada mengenai bagaimana direction sebuah executive manager gitu ya, bagaimana direction sebuah misalkan teman-teman menjadi project manager ya, atau misalkan teman-teman menjadi project team member atau specialty group ya. Kalau dulu saya di sini di specialty groups di robotic expertise itu ada di sini. Nanti teman-teman ada di mana? Atau HQ staff. HQ itu headquarter ya. Jadi kalau setiap international multinational company gitu itu biasanya memiliki headquarter staff ya. Kalau rata-rata sih di Singapura ya kalau HQ staff. Kemudian tools yang kedua teman-teman bisa cari di sini ya. Di sini teman-teman bisa akses di sini untuk project management online guidance. Dari sini misalkan di tahap initiate. Jadi untuk initiate kita perlu online ya. Online itu menyamakan visi ya, menyamakan visi online ya, selaras gitu ya. Online itu selaras. Teman-teman bisa mencari referensi ya, major milestone-nya apa ya. Untuk timeline-nya lah, major timeline itu apa aja. Kemudian ada di sini ada team identification, kemudian ada role and responsibility setiap user atau setiap resource yang kita pakai. Kemudian bagaimana kita measure of success, bagaimana sukses itu bisa diukur gitu ya. Cara mengukur kesuksesan dari sebuah project kita itu seperti apa. Dan ada operating guidelines atau panduan untuk mengoperasikan sebuah project. Kemudian tahap yang kedua di sini ada plan the works. Di plan the works di sini akan mulai work breakdown structure atau WBS atau biasa disebut dengan master deliverable list atau MDL. Dan di sini ada task planning and scheduling ya. Jadi kalau di sini kita secara major ya milestone-nya atau capaiannya. Di sini mulai dilakukan task planning and scheduling secara detail. Biasanya di sini per kuartal kah atau per month atau per week gitu ya. Di sini mulai didetailkan. Yang selanjutnya adalah mengenai budget ya. Pembajetan, kemudian ada risk planning, ada communication plan, ada change management plan,
ada quality or QA or QC plan, bagaimana kita melakukan quality check atau quality assurance ya di plan. Dan yang terakhir ada transition and closure plan, bagaimana transition and untuk meng-close sebuah plan. Di endorse the plan itu ada project team commitment and management endorsement. Kemudian kita melaksanakan plan, ini manage scope, schedule, and budget ya setiap. Kita harus pantau terus ya, dimonitor terhadap schedule yang sudah kita planningkan, terhadap apa yang dikerjakan. Dan kita perlu melakukan communicate ya. Communicate itu ya progress, isu, lesson learned-nya itu selalu dikomunikasikan gitu ya, supaya tidak ada missing antara departemen. Misalkan di project dengan di production ya itu harus dikomunikasikan. Kalau kita mendesain elektrik ya berarti harus dikomunikasikan ya kapan elektrik kita atau electricity atau utility kita siap dipakai gitu ya ke tim yang lain gitu. Untuk menghindari risk adalah kita harusnya sesuai timeline gitu ya. Timeline itu 3 bulan selesai untuk instalasi. Kalau kita melebar gitu ya maka akan berimpact ke tim yang lain gitu ya. So ini perlu dikomunikasikan. The last one is transition and closure. Ini ya, implement transition plan, review lesson learned, and reward and recognize. Kemudian achieve target. Project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service. Jadi kalau sebuah project ya, intinya kita mengembangkan ya atau meng-create sebuah unique product atau services. Setiap kita membuat produk yang baru, produk yang unik ya, atau kita memberikan sebuah service secara temporary, karena project itu pasti temporary. Project itu pasti temporary atau sesaat, atau ada start time and end time atau start date and end date gitu ya, selalu. Makanya di sini project didefinisikan adalah sebuah temporary endeavor undertaken ya untuk meng-create sebuah unique product or services. Trade-off triangle, ini adalah trade-off-nya atau ya segitiganya gitu ya. Jadi kita segitiganya di sini adalah untuk bagaimana kita men-scheduling sebuah project. Kemudian dari schedule ini maka nanti akan timbul budgeting, kemudian kita membutuhkan sebuah scope atau requirement. Sebenarnya 3 triangle ini yang paling utama ya. Di kapan project itu selesai, biayanya berapa, scope-nya apa. Itu biasanya yang paling utama untuk dilakukan untuk mencapai sebuah quality. Jadi ya ada pepatah yang mengatakan bahwa ya barang yang bagus itu tergantung harganya gitu ya. Walaupun tidak semua harga yang mahal itu kualitasnya bagus gitu, tapi kebanyakan probabilitas mengatakan bahwa budget yang besar itu akan menghasilkan quality yang besar. Makanya di sini triangle-nya selalu ada budget dan juga scope ya, requirement untuk menghasilkan sebuah quality. How are scope, schedule, and budget linked-nya? Bagaimana scope, schedule, and budget linked? Which come first, atau mana sih yang akan timbul pertama gitu ya. Yang pertama kita prioritize, optimize, and accept. Ya, karena ini the project team ya. Misalnya teman-teman sebagai project manager, maka akan mendapatkan report feedback untuk mengkomunikasikan ke manajer yang lain. Taruhlah di sini project manager, teman-teman sebagai project manager sebuah electrical design gitu ya. Maka harus berkomunikasi dengan manager production, kemudian harus berkomunikasi dengan katakanlah manajer maintenance, kemudian harus berkomunikasi dengan stakeholder yang lain. Jadi yang di sini adalah stakeholder terkait. Ya, ini adalah contohnya ya. Jadi ada sebuah stakeholder membutuhkan sebuah project, maka project manager akan mengembangkannya. Jadi bawahannya, jadi ada manager bawahnya atau F managers, kemudian nanti akan di-deliver ke project team member. Project team member baru akan memenuhi di sini kebutuhan dari atau berkomunikasi dengan stakeholder terkait. So project to organization breakdown structure OPS. Jadi ada sponsor, senior management,
Dari project managers nanti akan ke trader yang tadi, team member, manager akan berkomunikasi ya. Ini adalah komunikasinya bisa saling silang gitu ya. The next one is project management process. Ya ini yang tadi ya, saya rasa tidak perlu didetailkan lagi, tadi sudah saya jelaskan. Ini hanya kalau dituliskan ulang ya, dituliskan ulang bagaimana linknya initiate and align ke plan to works. Plan to works ada endorse the plan, work the plan, nanti dari work the plan bisa melakukan replanning ya, replanning. Jadi katakanlah planningnya salah di sini, reviewnya salah, pas dikerjakan misalkan ada kesalahan, maka work the plan akan bisa feedback ke plan the work, jadi bisa diplanningkan ulang gitu ya. Tapi kalau sampai diplanningkan ulang, ini berarti ada permasalahan bahwa planning kita itu dianggap biasanya gagal gitu ya, biasanya gagal. Jadi seharusnya memang planning itu adalah membutuhkan waktu yang lama gitu ya. So that's why your final project it should be lebih banyak lah ya. Kalau di bab 3 itu ya kalau bisa lebih banyak gitu ya, karena planning ini sangat penting gitu ya. Ya kalau bikin tugas akhir itu kalau bisa ya bab 3 yang banyak gitu ya. Supaya ya kita tergambar gitu, terdeliver apa sih yang akan teman-teman kerjakan di sini ya. So schedule building blocks. Jadi kalau teman-teman akan membuat sebuah scheduling project gitu ya, ini ada beberapa blok yang mungkin berguna gitu ya. Yang pertama adalah team mission statement ya. Secara team statement itu seperti apa, kemudian work breakdown structure. So siapa mengerjakan apa ada di sini. Kemudian ada task planning and analysis, dan ada residential or network diagram, resource load schedule, resource conflict and risks, dan juga yang terakhir ada endorsement and commitment. Misalkan seperti ini ya, ada sebuah senior gitu ya, here's your project senior Mr. Billy Meets program misalkan ya, yang di bawahnya ya alright let's do it gitu ya. And the edit date is February, misalkan diberikan sebuah kapan terakhir gitu ya dibutuhkan gitu ya. Budget is $850,000 gitu misalkan. Okay, if you say so misalkan. Jadi yang kalau misalkan teman-teman ada di bawah, enak yang di atas gitu ya, enak yang di atas ya. Kalau project itu biasanya deliverable-nya kayak gini gitu. Jadi ya cuma dikasih kapan project itu berjalan, kemudian budgetnya seberapa. So, kalau teman-teman biasanya ada di sini ya oke lah. Ini grafik uncertainty atau yang tak terplanning ya, uncertain tidak tentu ya, ketidaktentuan terhadap waktu ya. Di top down estimate approach, analogous estimates based on previous project experience. Ya, ini karena grafiknya seperti ini gitu ya, terhadap uncertainty, terhadap waktu gitu ya. Kalau waktunya semakin cepat ya, maka suatu hal yang tak terduga itu semakin besar gitu ya. Kalau semakin lama maka uncertainty-nya itu bisa kita manage. So di sini mengatakan bahwa now put together a schedule that will be meet, edited, and do more aging of that funding. Jadi, direview terus per bulan gitu ya. Nah, ya ini kumulatif ya, kalau semakin lama umumnya semakin besar. Gitu ya. Budget, nah, baru kita berpikir ya. I've got BSA KL project schedule. Ya. Dia akan melakukan scheduling ya, scheduling baru teman-teman mendeliver ya. Every year is the project schedule, please meet, submit all dates. Jadi kita perlu mengerjakan ini timeline ini, siapa yang akan mengerjakan, apakah tim technical atau tim yang lain gitu ya. Kapan misalkan di sini udah merah ya berarti udah out of date ya, atau udah terlambat sebenarnya. Ya, kalau schedule ini ya arahnya ke funding ya. Nah, baseline yang tadi
ada risk planning, budgeting, task planning, scheduling untuk progressive elaboration. Project management plan, di sini ada project performance baseline, ada project management plan. Ini untuk mencapai change management plan, quality plan, communication plan, and treasure dan closure plan. Ini masih sama ya. Untuk scalability ya. The initiate and align plan the works, endorse the plan, the 10% of project effort, works the plan, 90% of project effort. Jadi biasanya kalau planning 10% itu harus ada di planningnya. Kemudian kalau work the plan ya pasti untuk achieve the planning ya 90% of project effort. Active project management itu the regular comparison of plans. Jadi ada kombinasi antara plan and actuals gitu ya. Kalau planning itu ya sama ya, activities, accomplishment atau ketercapaian, kemudian cost. Actual juga akan direview sama ya, activitiesnya apa, accomplishmentnya apa, costnya berapa. Sekarang di work to plan. Oke, itu untuk di project management ya. Nah, sekarang kita akan coba belajar ke estimasi biaya proyek atau RAP. Ini saya ambil dari materinya Manpro ya. Untuk estimasi biaya proyek ada macam-macam gitu ya. Ada macam-macam estimasi biaya, jenis-jenis biaya proyek. Kemudian ada RAP ya, susunan RAP, tahap penyusunan lebih sampai RAP. Estimasi biaya proyek itu ada 4 jenis estimasi biaya. Estimasi kasar untuk pemilik, estimasi pendahuluan oleh konsultan atau perencana, estimasi detail oleh kontraktor, dan biaya sesungguhnya setelah proyek selesai. Kemudian ada jenis-jenis biaya. Di sini ada biaya proyek konstruksi bagi menjadi 2, biaya langsung dan tak langsung. Biaya langsung itu ya bahan atau material. Kalau teman-teman mendesain sebuah elektrikal ya biaya bahannya itu apa saja. Kemudian upah atau labor atau manpower itu berapa biayanya. Kemudian ada biaya alat atau equipment. Biaya tak langsung atau indirect cost itu ada overhead, biaya terduga, dan juga keuntungan atau profit. Biaya tak langsung. Kalau biaya langsung ya intinya dikeluarkan untuk project gitu ya. Kalau tak langsung itu ya biaya nggak terduga, katakanlah mungkin ada pajak, kemudian ada benefit, ada keuntungan, itu tak langsung, indirect. Ya biaya tak langsung ini biaya yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, tapi harus ada dan tidak dapat dilepaskan dari proyek tersebut. Jadi harus ada gitu ya. Kalau overhead yaitu untuk menjalankan usaha, misalkan sewa kantor, fasilitasnya, honor pegawai, atau izin usaha, segala macamnya lah ya. Kalau overhead proyek di lapangan ya banyak lah ya, misalkan kontrol kualitas, rapat-rapat di lapangan, mungkin biaya-biaya pengukuran gitu ya, yang tak terduga gitu ya. Bunga bank, izin bangunan, pajak dan segala macam itu kan nggak langsung ya, kadang-kadang izin bangunan juga berbeda-beda gitu ya. Kemudian kita juga perlu membentuk sebuah di sini fasilitas sementara di dalam proyek, itu kan nggak langsung ya, gudang atau dan sebagainya. Yang tak terduga ini ya kejadian-kejadian yang mungkin muka air tanah, banjir, longsor dan sebagainya. Ini kayak tadi yang atas typo ya, ini harusnya biaya langsung ya, ini biaya langsung ya teman-teman ya, ini biaya langsung, yang bawah tak langsung. Ini untuk biaya langsung, maka secara calculation itu sederhana, jadi volume pekerjaan dikali unit cost. Volume pekerjaan ya misalkan pada gambar bestek maka totalnya meter persegi atau meter kubik gitu, atau buah dan lain-lain ya. Tinggal dikali gitu ya, kalau biaya langsung gitu ya. Metode untuk menghitung unit cost ada banyak, ada macam-macam, ada analisa BOW, cara SNI, cara bina marga, cara modern, gabungan, dan pengalaman. Kalau analisa BOW dan cara SNI itu ada koefisien based on koefisien. Kalau cara bina marga dan juga cara modern maka upah berdasarkan mean D atau mean hour. Di RAP maka nanti kita akan mengenal yang namanya bill of quality atau BOQ ya. Bill of quality itu ya banyaknya material lah, quantity itu kan jumlahan gitu ya. Bill penawaran diajukan kontraktor dalam tender pada dasarnya adalah berupa rencana anggaran biaya RAP secara lengkap. Jadi susunan RAP yang disampaikan berupa suatu dokumen yang isinya secara umum
ada rekapitulasi, ada rincian bill of quantity atau BOQ, ada analisa harga satuan pekerjaan atau unit cost, dan juga daftar harga satuan bahan dan upah. Tahap-tahap yang harus dilakukan dalam menyusun RAP ya jelas ya, ada daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan upah. Ya kalau di sini kan bahan, di sini jasa, di sini bahan ini jasa ya. Nanti akan dianalisa harga satuan pekerjaan gitu ya. Baru nanti akan timbul di sini rincian bill of quantity, baru di rekapitulasi. Ya, rekapitulasi ini berisi rekapitulasi dari RAP yang telah dibuat untuk dihitung biaya totalnya dan harga yang ditawarkan setelah ditambahkan dengan pajak atau PPN. Jadi di RAP ya pasti ada pajaknya berapa gitu ya. Kadang-kadang dicantumkan pula secara jelas suatu persentase untuk jasa atau keuntungan memborong pada proyek swasta gitu ya. Angka terakhir berupa jumlah total yang dibulatkan kemudian dituliskan dalam bentuk kalimat. Ini ada contohnya rekapitulasi running low lagi. Nanti contohnya bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada PPN, rincian RAP gitu ya. Nanti teman-teman bisa dilihat bahwa ada pekerjaan persiapan, pekerjaan fondasi itu udah total ya. Secara rinci dihitung. Termasuk dengan total di sini tadi dihitung dengan pajaknya PPN-nya 10%, katakanlah kayak gitu. So jadi ketika project maka yang diharapkan nanti adalah RAP totalnya. Ya mungkin itu saja ya teman-teman perkuliahan pada pengganti hari Rabu ya tanggal 15. Ya mungkin itu aja. Mungkin yang perlu saya tekankan nanti pas ETS tolong dikumpulkan tugas untuk hard copy-nya ya, tugas besar ETS, kemudian juga soft file-nya nanti di GCR, nanti saya upload untuk folder tugas besar ya. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.